As anticipated ya, IHSG koreksi. Beberapa hari kemarin kita udah sempat bahas kalau IHSG rawan koreksi, dan hari ini IHSG turun, termasuk juga saham-saham batubara dan juga saham-saham konstruksi. Jadi gimana nih, bakalan lanjut turun atau enggak nih ya? Jadi kita lihat dulu IHSG gimana ya. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Halo semuanya, how are you? Lagi apa teman-teman? Oke, hari ini marketnya merah ya, as anticipated. Wah, ngomongnya belibet banget. Ntar, aku rapiin dulu layar aku. As anticipated ya, IHSG koreksi. Beberapa hari kemarin kita udah sempat bahas kalau IHSG rawan koreksi, dan hari ini IHSG turun, termasuk juga saham-saham batubara dan juga saham-saham konstruksi. Jadi gimana nih, bakalan lanjut turun atau enggak nih ya? Jadi kita lihat dulu IHSG gimana ya. Kita lihat dulu IHSG-nya gimana. Oke. Ya, ini chart IHSG. Ini chart IHSG ya teman-teman ya. Merah semua ya, wajar tuh teman-teman. Ini IHSG udah naiknya kenceng banget, dan ini garis kemiringan trennya tuh juga udah ini banget, udah steep banget ya. Jadi naik sekitaran 10% dalam rentang waktu kurang dari sebulan. Ini istilah kata tuh balas dendam dalam hampir setahun ya, 3 kuartal ya. 3 kuartal itu 3 kuartal tuh kayak sideways aja terus gitu ya. Jadi sideways terus kemudian dalam sebulan langsung naik 10% gitu, dan breakout 3 resisten sekaligus. Jadi wajar kalau saat ini koreksi. Nah, IHSG bakalan bisa koreksi ke berapa sih koreksi normalnya? Kita coba hitung. Minta di post di Spotify dong. Ada kok di Spotify, ada juga di YouTube ya, ada di YouTube juga. Ini bisa turun sampai ke berapa? Kalau saya ngomong sampai ke 6.500 agak-agak horor kali ya teman-teman ya. Mungkin sampai sekitaran 6550 dulu. Ini koreksinya koreksi normal aja. Jadi gak usah terlalu worry kalau buat teman-teman yang udah beli di awal Oktober kemarin buat investasi jangka panjang atau mungkin untuk jangka menengah, ini masih normal, koreksinya masih normal. Cuman kalau yang buat swing trader, jadi kita kan swing trading kan ada in out beberapa kali ya. Yang sebelumnya udah cuan, terus mungkin yang swing trader baru masuk beberapa hari ini kena cut loss ya, harus diterima gitu. Harus ada pembatasan risiko. Contohnya tadi saham batubara. Nah, ini gimana nih, ada row analisisnya. Contoh ya teman-teman ya, sebenarnya apa sih yang bikin batubara ini terkoreksi ya? Jadi salah satu yang bikin batubara terkoreksi ini adalah karena dari China sendiri ini mereka mulai melakukan intervensi. Intervensinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk mereka menaikkan supply atau menaikkan produksi batubara, kalau nggak salah di Shanxi sama di Mongol gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ya harga batubaranya tuh bisa agak-agak turun dikit dengan meningkatkan supply atau meningkatkan produksi ini. Tapi however sekarang kondisinya mereka tuh udah benar-benar krisis banget sih, krisis energi banget untuk batubara ini. Dan juga sekarang itu
mereka juga lagi mau naikin harga listriknya, naikin sekitaran 15-20% gitu. Nah, jadi kalau bisa disimpulkan sebenarnya sentimen dari China ini, intervensi dari China ini sifatnya sementara aja gitu. Jadi sifatnya jangka pendek aja, karena meskipun mereka pengen melakukan intervensi itu nggak bisa mengatasi problem krisis energi atau kebutuhan batu bara mereka yang sangat tinggi sekali gitu ya. Sekarang kita lihat untuk koreksinya di beberapa saham batu bara ini, kita perhatiin Adaro ya. Oke, kita perhatiin di sini kalau aku tarik dari Fibonacci di sini nih, ini masih belum kena Fibo 618-nya, cuman ini di sini kena MA20, kena MA20-nya dan gap down. Terus kemudian volume transaksinya hari ini agak tinggi. Jadi hari ini Mtrade memutuskan untuk exit dulu buat Adaro ya. Jadi kita ada cut loss untuk beberapa saham batu bara. Terus kemudian PTBA juga sama, saham-saham ini sama, mirip semua. Mungkin ada yang nanya, wah itu kan di area support tuh, lagi di area support 2270 gitu. Untuk PTBA-nya Adaro juga tadi di area support MA20-nya. Jangan-jangan besok ada tactical rebound. Prinsipnya buat trader tuh yang paling penting nomor satu adalah amanin modal. Jadi sebelum kerugian membengkak ya, kan kemarin beli di bawah, jual di atas, beli lagi, jual lagi. Nah sekarang ada beli lagi, kemarin pas habis jatuh, terus kemudian kita beli pas pantulan. Kalau misalkan sekarang ternyata dia gagal lanjut naik ya, kita harus cut loss gitu. Prinsipnya trader adalah selamatin modal dulu. Kalau sampai ada rugi ya kita exit dulu. Itu untuk swing tradernya. Nah kalau untuk trader jangka menengahnya gimana? Kalau teman-teman yang punya PTBA, yang punya Adaro, profitnya udah sekitaran, aku hitung ya, sekitaran mungkin 20% atau 30% masih bisa ngehold teman-teman. Cuman kalau yang bantalan cuannya dikit, sekitaran 5%-an gitu atau 10%-an, better kurangin posisi dulu. Terutama kalau besok lanjut turun lagi, artinya itu confirm breakdown. Sebenarnya hari ini tuh masih ketahan di supportnya, tapi kita udah antisipasi. Kenapa? Karena mathematical loss kita tuh udah mulai kena gitu. Terus kemudian Indi ya, saham Indika Energy. Nah, ini Indika Energy juga sama, teman-teman kalau perhatiin. Oke, ini Indika Energy, dia baru mulai koreksi untuk Indi. Kemungkinan masih akan bisa turun sampai ke 2040 sih. Jadi ya kita kurangin posisi dulu aja gitu. Nah, terus sekarang saham-saham konstruksi gimana nih? Sebelum aku bahas saham konstruksi ya, aku mau bahas dulu sentimen dari global dan juga dari nasional, makro dan juga mikro ya pastinya. Nah, yang pertama nih masih dari China nih. Jadi China tadi aku ada bahas bahwa China akan mencoba untuk menstabilkan harga batu bara gitu. Tapi meskipun dari China dia mau stabilin harga batu bara, harga batu bara di Newcastle sendiri ini masih naik 0,7%. Jadi kayaknya ini bakalan nggak terlalu signifikan efeknya. Terus nanti malam itu bakalan dirilis data jobless claim dari US, di mana angkanya diperkirakan mulai melandai gitu dan juga mulai membaik gitu ya. Jadi ini menunjukkan hal yang positif karena pasar tenaga kerja di Amerika itu udah mulai membaik, tingkat penganggurannya udah mulai menurun gitu. Nah terus ada sentimen positif, relaksasi ini berlanjut ya, KPR dan juga KKB ini dilanjutkan lagi. Dampaknya akan terasa positif buat sektor properti pastinya dan juga otomotif untuk Astra International. Dan kalau perbankan yang diuntungin siapa?
yang bakalan diuntungin itu salah satunya adalah BTN, karena BTN ini banyak banget KPR-nya ya. Jadi BTN ini dengan relaksasi KPR dan KKB ini, itu pertumbuhan KPR-nya BTN ini bisa sekitar 10-12% dibandingkan dengan tahun ini yang naik hanya 8-9% aja gitu. Nah, jadi sama dengan BTN, BNGA dan juga BBNI ini juga akan mencatatkan pertumbuhan KPR 7-8% tahunan. Ya, dan bakalan bisa tumbuh double digit tahun depan dengan adanya relaksasi KPR dan KKB ini gitu. Nah, terus bicara tentang reopening ekonomi nih, udah mulai rame ya di mana-mana ya. Teman-teman, saat ini supermarket hingga mall itu udah boleh buka 100% di wilayah PPKM Jawa Bali level 1 gitu. Nah, jadi ini bakalan positif juga untuk sektor retail, kita akan buat untuk sektor retailnya. Nah, terus konstruksi nih, sentimen untuk konstruksi. Banyak yang pindah ke perusahaan digital ya untuk sektor konstruksi ini, dikarenakan pemerintah itu akan menghentikan injeksi modal terhadap performa BUMN yang merugi. Jadi ini jadi sentimen sentimen negatif hari ini gitu. Jadi jadi BUMN-nya tuh masih BUMN konstruksi ini masih bergantung pada injeksi modal pemerintah APBN. Nah, sekarang pemerintah masih mengutamakan untuk COVID-19, pemulihan ekonomi karena COVID-19 gitu. Nah, jadi teman-teman, apa yang harus dilakukan untuk saham-saham konstruksi? Ada banyak yang nanya ya, konstruksi gimana? Batubara turun karena apa ya, Yohans? Tadi aku udah bahas sih, intinya karena China intervensi. Nah, China intervensi ini sifatnya temporer aja. Nanti meskipun mereka intervensi, kondisinya tuh masih sangat-sangat krisis batubara banget gitu. Jadi masih akan ada demand yang cukup tinggi untuk batubara. Jadi untuk trading aja. Oke? Nah, ini WSKT kemarin kita ada mention bahwa dia tuh naik tapi volumenya turun, jadinya agak-agak divergen, dan hari ini dia turun lumayan dalam untuk WSKT-nya dengan volumenya sih nggak begitu besar ya. Nah, apakah ini bisa jadi kesempatan untuk entry lagi untuk buy on weakness sekitaran 950? Nanti nunggu candle reversal dulu. Jadi jangan sampai kalau candlenya merah terus teman-teman beli. Kalau sampai besok merah breakdown dari 950, yaitu kita harus mulai mengurangi posisi di sini. Tapi kalau di sini candlenya keluar hijau, ini malah justru jadi level beli. Jadi 950 atau MA20 ini merupakan level penentuan gitu. Ya, ini untuk WSKT-nya. Terus kemudian untuk saham yang lain gimana? Ini Wika juga sama. Kalau Wika ini udah naiknya udah ketinggian ya, beda sama WSKT. Ini Wika naiknya ketinggian, cuman ini udah dekat banget juga dengan MA20 nya dia gitu. Kalau Wika supportnya di level 1305, jadi di level ini kita boleh wait and see lah ya. Jadi bisa wait and see di level 1305 ini. Kalau misalkan ternyata dia keluar hijau, ini bisa potensial untuk buy on weakness, tapi sebaiknya ya tunggu dulu aja. Kalau misalkan merah turun, berarti dia confirm patah trennya, yang jangka menengah boleh keluar juga. Jadi teman-teman di sini meskipun kemarin kita ada plan untuk jangka menengah, seandainya MA20 itu breakdown ya, yang jangka menengah exit dulu. Jadi jangan dipaksain kayak wah aku belum ngehold sampai 3 bulan kok, nggak harus sampai 3 bulan. Biasa kita pakai MA20 salah satunya, kalau patah ya keluar dulu nggak apa-apa. Nah, terus ini banyak yang nanya nih, BCA ini bakalan bisa turun sampai berapa sih gitu, kita bisa beli BCA di level berapa. Nah, untuk saham-saham konstruksi yang lainnya mengikuti juga ya teman-teman ya.
Enggak, ini kalaupun koreksi sampai parah-parahnya banget tuh sampai level 7150, 7125-an gitu. Jadi ya itu pun susah, dapatnya susah gitu ya. Jadi ini level yang udah cukup terdiskon untuk jangka pendek gitu. Nah, untuk fundamentalnya sendiri untuk BCA ini dia mencatatkan laba bersih itu sekitar 23,2 triliun pada 9 bulan pertama tahun ini. Artinya naik 15,8% year on year dibandingkan dengan tahun lalu ya. Tahun lalu itu cuma 20 triliun. Nah, terus penyaluran kredit barunya untuk BCA ini bagus, dia naik 13,8% secara tahunan atau year on year. Dan juga ini didorong karena ada pemulihan ekonomi juga ya, teman-teman ya. Oke, terus kemudian dari sisi pendanaan, dana giro dan tabungan atau kasanya dia ini tumbuh 21% year on year sampai akhir September 2021 gitu. Ya, jadi pertumbuhan kreditnya ini BCA ini juga didorong karena membaiknya permintaan dari segmen korporasi dan juga KPR juga seperti yang tadi kita bilang ya, ada relaksasi untuk KPR dan KKB juga gitu. Dimana kredit pada dua segmen itu untuk korporasi dan juga KPR itu naik sekitaran 7% dan juga 6,5% untuk KPR-nya year on year gitu ya. Jadi cukup oke. Nah, masih dari perbankan BBTN ini meskipun technically kita harus wait and see dulu, tapi fundamentalnya masih bisa di watch untuk BTN. BTN ini dia berhasil mencatatkan laba bersih 35,2%. Ya, secara pertumbuhannya ya, jadi naik 35,32% secara tahunan atau year on year, jadi 1,52 triliun dibandingin dengan periode yang sama tahun lalu tuh cuma 1,12 triliun. Nah, kalau tadi BCA itu kenaikan labanya didorong oleh kenaikan dari pendanaan, terus kemudian kenaikan dari korporasi, segmen korporasi dan juga KPR. Kalau BTN ini dia naik labanya tuh, laba bersihnya naik ditopang dari pertumbuhan penyaluran kredit serta efisiensi biaya dana atau cost of fund-nya dia gitu. Jadi ada efisiensi. Nah, terus BJBR ini juga hari ini turun lumayan signifikan ya. Hari ini turun lumayan signifikan karena sell on news, ada sell on news dari sentimen positif sih sebenarnya. Lucunya ya, ketika ada berita positif, BJBR raih penghargaan The Best Financial Performance Bank, itu udah discounted beberapa hari yang sebelumnya, dia udah naik dan hari ini turun. Terus kemudian hari ini ESA atau ya PT Surya Esa Perkasa, ntar aku bahas semua teknikalnya. Ini dia mengumumkan penghentian kegiatan operasional pabrik amonia yang dimiliki oleh salah satu anak usahanya dia, yaitu PT Panca Amara Utama gitu, karena ada kegiatan turnaround maintenance ya. Tapi sebenarnya itu nggak berpengaruh buat ESA dalam jangka menengah sih. Ini ESA kalau aku bilang teknikalnya kayak gini, ini profit taking jangka pendek aja sebenarnya, tradernya pada profit taking gitu. Ini koreksi normal, ESA-nya koreksi normal di sini. Ya, ini jadi ESA-nya nih di sini turun aja, koreksi normal aja. Terus di sini beli Junaidi Jiang beli BCA, beres semua masalah. Iya sih, kalau teman-teman males trading atau apa, beli BCA kelar masalah sih. Aku review saham perbankan besarnya dulu ya teman-teman ya. Ya, ini BRI baru turun sehari, masih bisa turun lagi. Ini udah anticipated sebelumnya, kita udah bahas berkali-kali bahwa bakalan ada koreksi, dan koreksi itu normal. Jangan sampai dianggap bahwa wah naik terus.
harus sadar bahwa koreksi itu normal. BRI bisa turun sampai ke berapa? BRI dia bakalan bisa turun sampai ke 4250 sampai 4170 mungkin. Tapi 4250 udah cukup dalam lah, dan ini jadi kesempatan untuk entry buat teman-teman yang belum punya ini ya, buat trading bisa juga gitu. Dan koreksinya normal kalau sampai turun dalam lagi. Jadi jangan takut, jangan kaget. Ini BBNI sekarang ya. BBNI ini sama sekali belum turun, BNI. Aku akan naikin Fibonacci-nya. Sebenarnya belum ngebentuk high itu belum boleh ditaruh Fibonacci, tapi ya whatever. Kita mau cari supportnya ya. Nah, BNI ini naiknya udah kencang banget. Jadi kalau dia turunnya bakalan bisa lumayan banget nih, bisa sampai ke 68-an atau bahkan ke 66. Jadi antisipasi aja teman-teman ya. Antisipasi aja gitu. Jadi sekarang bukan waktunya buy. Sekarang masih belum waktunya buy untuk BRI dan BNI. Tapi kalau BCA udah mulai bisa nyicil dikit-dikit karena dia naiknya duluan dan dia juga udah ada retracement atau koreksi normal duluan gitu. Terus kemudian Bank Mandiri gimana? Agak nggak enak tenggorokan. Ya, ini Bank Mandiri ya. Bank Mandiri nih teman-teman perhatikan di sini, ini ada satu support 7075 dapat high di sini. Terus bisa turunnya lumayan sih Bank Mandiri nih. Aku tarik agak ke sini aja deh biar lebih realistis. Koreksinya 7000, sekitar 6925 sampai 7000. Jadi ini ada yang bilang makan underscore begah, aku udah nyicil BCA 7350, yaitu angka yang bagus sih. BRI jangan beli dulu, BRI, BMRI, BBNI ini ketinggian semuanya, bisa koreksi normal. Terus banyak yang nanya bank digital gimana? Ya ini rotasi sektoral kecil pekan ini, kayak kemarin udah dibahas hari Sabtu kemarin di seminar online Sabtu ya, bahwa perbankan besar, big caps ini bakalan turun dulu. 1-2 minggu ini bakalan turun dulu dan itu oke-oke aja. Sedangkan perbankan digitalnya bakalan naik, tapi naiknya juga sementara aja gitu. Kalau menurut aku sih sementara aja. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada agro hari ini dia agak-agak breakout dikit, cuman trennya sebenarnya agak-agak turun ya. Aku nggak lihat dia bakalan lari jauh sih. Mungkin sampai sekitaran 2200-an upside-nya. Terus kemudian Arto, ini udah dekat resisten ya, dia udah 15% gitu naiknya dari level supportnya, bahkan 19% dari level support. Ini udah deket resisten, udah rawan banget profit taking sih. Terus BBYB hari ini tadi sempat agak naik dikit, tapi udah deket banget resisten juga, jadi udah agak-agak rawan profit taking juga teman-teman. Oke, agro udah dibahas. Oke, terus ini kalau BRIS gimana? BRIS normal correction ya. BRIS ini normal correction. Taunya dari mana sih? Pas dia mau breakout di sini nih volumenya tinggi, dia koreksi normal 2 hari ngikutin market perbankan semuanya, hampir semuanya koreksi. BRI, BMRI, BBNI masih bisa ditunggu koreksinya sih. Nah, ini kalau untuk BRIS ini normal correction aja sih ya. Jadi bisa wait and see lagi teman-teman. Untuk yang mau nyicil beli dia. Terus sekarang komoditas ya, komoditas banyak yang penasaran juga. Pegas gimana? Pegas nih bakalan turun, dia bakalan bisa turun, jangan masuk dulu. Nah, Pegas bisa turun nih. Taunya dari mana? Ini harganya naik, di sini volumenya dia turun, ini tanda dia divergen. Jadi kalau yang udah cuan ya keluar dulu, kalau yang sempat masuk di atas ya silahkan ya keluar juga, cut loss dulu lah gitu, nggak apa-apa cut loss dikit daripada nanti jatuh sampai dalam. Mungkin ini Fibonacci-nya terlalu jauh, aku deketin aja dari low yang ini.
Kira-kira koreksinya bakalan sampai di level 1400. Ini ada support MA20 juga, jadi normal correction bisa sampai di sini gitu ya. Jadi bakalan konsolidasi dulu, dan itu normal, nggak usah takut, nggak usah stres. Yang paling penting take action. Take actionnya apa? Ya kalau trader sekarang exit dulu. Oke, terus kemudian aku ngantuk guys. Baru jam 8.26 aku udah ngantuk kayak bayi ya. Bayu Utami, Pegas bearish divergence ya. Bener, aku tadi belum out miss. Ya nggak apa-apa, besok bisa kurangi posisi dulu, bisa out dulu. Yang nanya saham random banget ya, semua saham disebut ya. Terus aku bahas yang mana dulu? Tadi call udah. Oke, aku bahas CPO deh. Aku bahas CPO. Ini saham komoditas semuanya lagi koreksi normal semua. Ini CPO, ini LSIP juga lagi koreksi, tapi volumenya agak tinggi ya. Kita biarin dia konsolidasi dulu lah. Kalau misalkan besok breakdown lagi, berarti mesti exit dulu sampai ada tanda reversal keluar hijau. Terus tadi ada yang nanya TAPG gimana? TAPG cut loss dulu lah. Ini kan kemarin di supportnya bagus. Nah ini breakdown. Keluar dulu sih ini, keluar dulu TAPG-nya. Cuman teman-teman, saya ngelihatnya koreksi di komoditas ini sifatnya temporer atau sementara selama krisis energi itu masih ada gitu. Jadi ya kalau misalkan teman-teman yang trading, misalkan hari ini ada keluar, terus besok mungkin lusa atau kapan ada tanda-tanda hijau lagi, pantulan, bisa buyback. Wah kalau gitu nggak usah jual dong, nggak usah cut loss dong. Ya terserah, itu pilihan ya. Kita nggak bisa ngebaca market tuh 100% bener. Perkiraan saya sih bakalan ada patulan atau technical rebound. Tapi kalau seandainya technical reboundnya agak lama, artinya turun dulu ya, turunnya agak berlanjut, mungkin yang perkiraan harusnya 1 minggu jadi turun 2 pekan. Nah itu teman-teman bisa makin deg-degan. Jadi kalau menurut aku sih M-Trade tadi exit dulu untuk batu baranya buat yang swing trading gitu. Karena kita akan rencana untuk buyback lagi kalau nanti udah sampai bottom ada pantulan. We never know bottomnya di mana, semuanya tuh perkiraan aja, probability aja gitu. Makfira Madani, sektor yang lagi naik apa? Sekarang mostly lagi koreksi semua dalam sepekan ini. Kenapa? Karena kemarin udah ketinggian naiknya juga di 3 pekan pertama di bulan Oktober ini. Jadi sekarang agak-agak slow down dulu. Slow downnya nggak lama kok, mungkin sekitaran 1 minggu, paling lama 2 minggu gitu ya. Jadi pekan depan Rabu, Kamis, Jumat kemungkinan sudah membaik lagi kalau aku lihatnya kayak gini. Ya BRI, BMR, asalkan BRI, BMRI, BBNI itu cepat-cepat turun, cepat-cepat koreksi, itu akan cepat naik lagi. Kalau mereka nggak turun-turun, itu yang serem, yang jadi indikator aku lihat IHSG ini udah aman atau belum sih. Aku ngelihat 3 itu. Jadi kalau 3 itu udah koreksi, udah konsolidasi, berarti udah agak slow down dikit. Kenapa begitu? Kenapa kok bagus harus ada koreksi dulu? Karena supaya nggak naik ngegasnya tuh kecepatan. Semua kalau naiknya kecepatan, jatuhnya pasti juga cepat gitu. Jadi kalau misalkan naik, konsolidasi dulu, baru naik lagi, itu justru malah naiknya akan sustainable, malah bagus. Oke, sekarang kabarnya saham-saham consumer good gimana? Big caps consumer good gimana? Kemarin last week tuh kita ada bahas bahwa Unilever, ICBP, Indofood itu semuanya valuasinya tuh lagi masih murah dan mulai akan beranjak naik gitu ya. Nah sekarang teman-teman kalau perhatiin ini Unilever lagi ada dikasih diskon dikit sih teman-teman, yang mau investasi jangka panjang ya bolehlah nyicil-nyicil dulu gitu. Waduh nanti turun lagi gimana? Ya jangka pendek ada naik turun oke lah. Tapi kalau aku ngelihatnya Unilever ini udah sangat murah banget. Kalau teman-teman mau investasi simpan buat setahun ke depan, saya rasa tahun depan bakalan nggak bisa dapat harga kayak gini gitu. Jadi aku ngelihatnya ini tuh analoginya tuh kayak TLKM, yang TLKM di Oktober November kemarin di bottom dan mulai naik, terus
mungkin nggak bisa cepat kayak saham-saham yang buat trading, tapi dia mulai sustainable. Unilever kuncinya adalah reopening ekonomi, itu aja. Kalau mau bagus, dan inflasi di Indonesia kalau naik dia juga akan bagus gitu. Terus kemudian ICBP nih, Teddy Polandra kebanyakan coklat Hershey. Mana ada, nggak ada, udah habis. Di Solo nggak ada Rans Market sih, ntar aku beli di Tokopedia dah. Ada yang mau ngirimin coklat Hershey apa? Gede Numeri di sini jam 21.30 udah mau pamit tidur. Enak aja nih, mau pamit tidur aku ditinggal tidur. Jangan dong. Nih, ini aku ngantuk-ngantuk aja aku tahan-tahanin loh. ICBP, ICBP, bahasa Jawanya ICBP teman-teman. ICBP ini gimana? ICBP ini kalau dia kita lihat dari monthly chartnya baru naik satu candle gitu, dan ini secara valuasi murah ya. Aku nggak bisa kasih lihat chart valuasinya di sini, itu biasa kita share di setiap hari Sabtu. Kita ada seminar online lebih bahas ke fundamental, tapi Sabtu ini nanti aku akan bahas psikologi trading. Nah ini ICBP teman-teman, monthly chartnya ini langka pakai banget, dia kena support MA 100 monthly. Ya, jadi saham kalau kena MA 100 monthly itu jarang banget, dan ini kemarin selama 3-4 bulan berturut-turut dia kena di situ, dan bulan Oktober ini baru mantul. Nah, jadi kalau misalkan si ICBP dikasih koreksi, dia turun ke angka berapapun, itu teman-teman boleh tuh masuk buat buat investing. Koreksinya kira-kira bakalan ke berapa sih? Nggak banyak sih, kemungkinan cuma sampai level 9 ribuan aja, 8.900 sampai 9 ribuan aja gitu. Begitu. Iksan Aputra baru aja nyicil ICBP tadi, simpan aja buat jangka panjang. My name is Rio Chan, salam dari Surabaya, wartawan Radar Surabaya. Salam balik. Ini ada yang bilang Futsal Zakik SOQ Big Bang Desember makin naik dong, masa di TP sekarang? Ya kan konteksnya swing trader. Tadi aku ngomong kalau yang jualan dulu itu konteksnya swing trader. Kalau investor enggak, investor hold keras. Kalau aku di Big Bang perbankan 4 itu aku cenderung investing, terutama BCA aku cenderung investing ya, jadi nggak jual-jual. Melisa Ani pengen banget ikutan seminarnya misalnya. Lah ini tiap hari seminar. Tiap hari seminar online. Oh, seminar 1. Oke deh, aku kasih kamu EMT7 nama email WhatsApp, langsung aja ya. Langsung aja join. Besok Sabtu aku gratisin aja deh. Besok Sabtu aku gratisin aja, langsung aja download aplikasinya. Cara ikutnya gimana? Besok Sabtu langsung aja klik banner ya, klik banner event psikologi trading ya, besok Sabtu gitu. Nanti besok aku update lagi caranya gimana. Lisa Imun, kalau saham BRI, BMRI, BBNI udah profit di atas 15% bisa invest enggak? Bukan masalah profitnya berapa banyak bisa invest enggak, hatimu gimana gitu, tahan nggak ngehold lama, tujuannya apa, itu yang paling tahu teman-teman semuanya. Kamu pengennya gimana? Kalau kamu pengennya investasi jangka panjang, kebetulan saham-saham 3 yang kamu sebut itu tadi itu cocok buat investasi jangka panjang, dan timingnya tadi pas, udah cuan 15% bisa kalau mau buat di long term investingin. Ya intinya masalah selera aja gitu. Antam Cetra koreksi wajar ya? Yuk kita lihat ya. Ada Hans. Cangcongan tumben Miss Ellen baik ke kita semua, enak aja. Aku tiap hari baik tahu, dari 2020 aku baik hati sama kalian. Kasih ini gratis tiap hari. Kirimin aku Hershey Nugget. Oke, Antam, dia kena resisten ini dekat sama ya, ini resistennya aku ada bisa gambar beberapa resistensi di sini. Ini juga koreksi normal nggak? Antam sih aku masih swing trading aja.
Aku masih swing trading aja untuk Antam. Punya nggak sih Antam yang aku hold lama? Ada, masih punya aku. Udah cuan 100% lebih, tapi sisa dikit barangnya. Waktu itu aku udah sempat take profit, jadi sisa dikit aja, jadi nothing to mention about lah. Yang banyak itu yang aku swing tradingin gitu. Jadi yang buat swing trading Antam profit taking. Tadi aku profit taking di Antam, Mtrade juga keluar ya, Mtrade juga keluar profit taking. Jatuhnya lumayan tinggi volumenya. Jadi perkiraan kalau ngelihat masa sideways-nya kayak gini, hopefully masih bisa dapat harga murah lagi di 2250-an. Kita bisa buyback lagi. Yeay. Ini lucu nih, ada yang bilang Ratnanya Dewi, hati ingin invest tapi kantong bergetar lihat cuan halah. Userizal.you, CPO naik tinggi kok saham CPO turun ya? Itu udah sepanjang tahun kemarin. Jadi harga call naik, harga sahamnya nggak naik-naik, baru Oktober naik. Harga CPO naik banyak sepanjang tahun, harga sahamnya nggak naik-naik, baru Oktober kemarin. Ya ini normal correction aja saat ini, oke? BYU.utami, BRI ku masih profit 6%. Kalau untuk invest kurang pas ya. Rasanya bisa dapat ini sih, rasanya bisa dapat harga lebih murah gitu. Ini ada yang bikin aku seneng, masa aku dibilang kayak Chelsea Olivia, sumpah Dea Sekar 22. Kasih Mtrade kasih Mtrade 7 hari DM saya ya, MT7 nama email WhatsApp. Canda ya. Oh, Mui JBM3, MLPL dan saham Lipo hijau hari ini, Miss. Iya, udah jatuhnya banyak. Tadi Mtrade ada masuk ke MLPL buat trading. MLPL, chartnya lambat amat ya. Chartnya lambat banget nih. Oke, ntar aku bahas ya. Akhirnya nih MLPL nih, aku bersihin chartnya dulu, aku gambar yang baru nih. Path-nya gimana nih, multipolar. Mentok dia bakalan ke 480. Ya, trading jangka pendek aja. Kalau sampai 480 dia berarti cuannya sekitar 26%. Jangan expect terlalu tinggi lah, don't expect too much. Mungkin kayak sekitaran 10%-an, 5-10%-an udah profit taking. MLPL boleh masuk nggak? Tadi Mtrade sih masuk, kalau besok mungkin udah telat gitu. Chartnya juga nih, ya oke sih, chartnya sih volumenya lumayan tinggi tadi belinya. MLPT ARA, let me check ya. Ya, grup Lipo hari ini pada naik semua karena memang udah jatuhnya lumayan. Yang lain naik, dia turun. Ini giliran yang lain turun, dia naik. Memang sering anomali. Jangan dikejar. Kalau punya buat keluar aja. Ini ada yang bilang Vincent Ang, GGRM slow but sure. Yang beli ini mesti harus ekstra sabar banget sih, GGRM. Iya bener, slow naiknya pelan-pelan. Coba ya, aku lihat monthly chartnya ya. Nah, kalau tadi si ICBP dia tuh ketahan MA 100 monthly-nya. Kalau sekarang si ini apa namanya, GGRM, dia bablas dari MA 100 monthly pun masih turun lagi. Bentar aku kasih lihat ya.
Ini MA100 monthly, which is sebenarnya kalau kena MA100 monthly udah murah banget. Ini udah bablas di bawah ini. Secara harga sangat diskon banget, secara valuasi sangat diskon banget. Sucipto 9333, GGRM, HMSP, ICBP, Unilever, pilih satu, yang mana? ICBP dong. Ada alasannya. Alasannya, salah satunya yang aku paling suka banget, yang paling realistis adalah bukan karena aku penggemar Indomie, tapi karena ini. Karena satu, dia tuh nggak kena sentimen cukai rokok, jadi yang rokok-rokok eliminated gitu. Terus kemudian yang kedua sih aku rasional aja sih, lihat harga sahamnya dia dari tahun ke tahun trennya naik terus kayak gini. Ini juga menunjukkan bahwa investor besar atau big money, smart money itu demen sama saham ini gitu. Jadi ya nanti kalau perbankan udah recover, kemudian udah mulai agak kemahalan perbankannya, kemudian COVID-19-nya recover, aku percaya banget consumer good ini bakalan jalan gitu. Kalau Unilever sih oke sih ya, cuman growth-nya tuh udah lambat banget, udah kurang bisa naik banyak gitu. Junaidi Jiang, Mi suka makan Indomie, aku suka Hershey Nugget. Mau minta M-Trade gratis ya? Bilang mirip Dr. Yun, nggak mirip, nggak dapet. Bang Ipul 21 pakai moving average berapa aja? 20, 50, 100. Kalau lagi crash tambahin 200 buat dapetin supportnya gitu. Garuda gimana Cik nasibnya? Nggak tahu lah nasibnya gimana itu. Kita nggak ada sih Garuda. Oke, aku lupa bahas Tekim dan juga INKP. Tekim dan INKP. Bersihin dulu chartnya. Ya ini basically normal correction juga, tapi kayaknya tadi M-Trade ada exit dulu sih untuk Tekim dan INKP ini. Ya ini reversal jangka pendek aja. Dia bakalan koreksi sampai 8125. Terus INKP ya ini INKP juga dia turun sampai mungkin kalau dia lanjut turun lagi tuh sampai ke 8375 gitu ya. Jadi normal correction aja. Yang punya udah cuan sekitaran 15-20%. Ya kalau mau nge-hold masih oke. Kalau mau profit taking buyback lagi juga nggak apa-apa. Hai. Nanyanya aneh-aneh nih. Ci nggak bahas window dressing. Oke. Window dressing atau Santa Claus Rally itu biasanya naiknya sekitaran November Desember. Aku udah bahas beberapa kali sih, practical tipsnya aja. Belinya jangan di November Desember, belinya tuh pas lagi di Batam, which is di September Oktober. Ini udah naik kan, nah makanya ini dikasih kesempatan kedua. Kalau sampai ini jatuh, marketnya ini jatuh di pekan ini atau pekan depan masih ada koreksi, ya buat kamu yang belum dapat barang boleh masuk gitu. Sektor apa aja nih, terutama perbankan ini udah naik ketinggian kan, dia bakalan jadi, kalau ngutip dari Pak Yahya punya statement ya, perbankan tuh kayak kepala naganya gitu ya. Gimana lagi, karena kan kapitalisasinya gede, free floatnya gede, terus perusahaan profitable, banyak bagi dividen, itu smart money suka banget gitu. Itu yang pertama. Kemudian nanti kalau udah perbankan, sektor yang lainnya akan ikut, ekor naganya tuh properti. Nah tapi di sini nanti kalau misalkan market koreksi baik pekan ini maupun pekan depan, selain perbankan tuh consumer good teman-teman harus incar juga ya, mulai diskon gitu. Boleh bahas Pegas gak? Wes tak bahas yo tadi. Pegasnya masih bisa koreksi, jangan masuk dulu. Oke? Saham-saham langganan window dressing apa ya? Blue chip masih bakalan naik sih akhir tahun ini. Terus kalau Astra International dikasih diskon juga, dan perkiraan aku this week bakalan kasih diskon untuk Astra International. Kalau dia turun sampai 5975 sampai 6000 ya itu level bagus buat masuk ya. PTBL and Call udah aku bahas tadi, swing tradernya boleh exit dulu. Sementara kita masih mau buyback lagi nanti ya. Jadi ini sentimen jangka pendek aja. China intervensi supaya harga batu baranya turun, mereka mau naikin produksi di Shanxi dan juga di Mongol gitu.
Tapi meskipun mereka pengen intervensi, kayaknya demand untuk batu bara masih akan banyak. Era. Ada yang nanya Era Jaya swasembada. Udah lama nggak bahas tower, lagi downtrend, ngapain dibahas? Ntar aja. Kalau udah mulai potensial lagi. Ini Era normal koreksi juga, semuanya koreksi normal ini. Kalau dia kena di level 630 itu level bagus buat beli. 630 level bagus buat beli ini. Heru Aichi aku kasih entret ya, langsung aja DM saya IMT7 nama email WhatsApp. Heru Aichi nanya gimana cara mengetahui saatnya taking profit pada saham yang udah kita hold. Satu, kamu mesti tahu dulu tujuannya beli saham itu buat apa. Kalau buat long term investing atau kamu mau pakai buat trend following, ikutin tren jangka menengah, atau buat swing trading atau buat scalping. Tanpa kamu tahu tujuannya, nanti bakalan bingung nentuin strateginya gimana. Satu, kalau kamu mau buat investasi jangka panjang, berarti kamu mesti ngelihat fundamental dan juga valuasi. Nah sekarang kalau buat saham-saham yang buat investasi jangka panjang, masuknya pas valuasinya terdiskon, contohnya kayak tadi aku udah mention ICBP, Indofood, GGRM, HMSP kayak gitu ya. Nah nanti profit takingnya kapan? Bisa juga kamu pakai cara profit takingnya tuh ketika valuasi dia udah mahal. Dilihat kalau saham-saham consumer tadi dilihat PE-nya. Nah kalau perbankan lihat PBV, kalau properti lihat PBV dan juga RNAV gitu. Nah kemudian kalau yang kedua, kalau kamu trend following tuh cukup ngelihat chart aja sebenarnya. Sideways panjang, volume convergen, breakout, beli, kemudian hold sampai trennya patah. Trennya patah kapan? Ketika breakdown MA20 atau ketika breakdown dari garis trend line, ketika breakdown dari support Darvasnya, itu ada dijelasin di Mtrade. Di Mtrade tuh ada seminar online Super Trader, ada rekamannya juga. Nah, kemudian yang ketiga, untuk swing trading kita biasanya pakai candle. Ya, candle reversal hijau kita beli ataupun breakout ya. Biasanya kalau swing trading kita banyakkan candle reversal atau pantulan. Contohnya ini aku kasih lihat. Nah ini tadi EXCL ini kena area support, terus kemudian tadi ada candlenya jadi agak hijau gitu, mantul. Nah, kita buy on weakness di sini gitu. Nah terus jualnya kapan? Jualnya kalau resisten itu sebenarnya cuma buat kira-kira aja sih, dia bakalan ketahan di situ. Biasa kita jualnya pakai candle. Jadi aku kasih contoh dari yang udah historical aja lah. Misalkan buy-nya tuh reversal ya, ada reversal dari merah jadi hijau, intraday beli, terus kemudian jualnya ketika candlenya kecil di atas atau candlenya berbalik jadi merah. Nah itu kalau untuk swing trader. Nah kalau untuk scalper gimana? Kalau untuk scalper strateginya sama persis kayak swing trader, tapi chartnya pakai chart intraday. Jadi pakai chart intraday 15 menit boleh atau 1 jaman boleh gitu. Breeze dilarang bahas, udah dibahas. Breeze normal correction aja. Penjelasan itu ada di buku aku nggak ya untuk belajar. Buku aku lebih ke pemula, ini pengenalan untuk pemula, ini untuk nabung saham, yang ini untuk lebih ke psikologi tradingnya. Penjelasannya semuanya ada di aplikasi, langsung aja download aplikasinya. Ada yang free, ada yang paid juga. Untuk VIP-nya tuh dapat apa aja sih? Dapat stock pick, terus real time, terus dapat analisis alasan kenapa beli jual, terus kemudian dapat apa lagi ya? Kok jadi lupa? Morning briefing tuh paling penting. Jadi tiap pagi itu mesti lihat morning briefing. Jadi teori dibarengi dengan praktek. Nah praktek tuh sebenarnya bukan cuma stock pick-nya. Kalau morning briefing teman-teman bisa tahu kayak oh ternyata cara narik garisnya tuh kayak gini dan seterusnya. Aku mau bahas dikit aja tentang kripto ya, karena ini bagus banget. Ini bagus banget ya untuk kriptonya, patternnya, dan bakalan bisa jadi satu case study yang bagus buat teman-teman yang di saham. Kalau muncul pattern kayak gini di saham ini bagus juga gitu.
ini dia. Ini kripto. Ini Mtrade ada beli sih. Ini udah profitnya sekitaran 23% ya. Kita beli beberapa hari kemarin. Ini kerja tim juga. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kenapa kita beli waktu itu? Karena dia breakout di sini nih. Nah, dia breakout dari resisten ini downtrend line-nya dia. Terus kemudian dia mantul dari support di sini. Dari support MA20-nya, dia mantul dari sini. Nah, ini udah profit sekitaran 20%. Begitu. Sesimpel itu sih teman-teman. Terus volumenya juga naik. Nah, apa yang harus dilakukan kalau lihat chart kayak gini? Ini kita cari resisten terdekatnya. Ini di level 191, ini dapat dari high di sini lagi. Kita tarik garis, udah rawan profit taking. Nah, pertanyaannya, ini kena resisten nih, jual nggak ya? Jual atau hold ya? Kena resisten belum tentu teman-teman harus selalu jual. Kalau kena resisten ternyata dia bisa breakout ya, hold aja. Nah, jadi kita jualannya tuh sebenarnya pakai candle kalau untuk swing trading. Itu ya. Nge-lag. Oke, thank you teman-teman buat yang udah nemenin aku nonton malam hari ini dan yang enggak ketiduran. Sekarang teman-teman udah boleh tidur, udah boleh istirahat. Yang mau join Mtrade langsung aja klik link di bio atau ke mtrade.id. Semoga semua yang kita bagiin bermanfaat. Dan tadi aku kelupaan kasih disclaimer, pastinya analisis teknikal fundamental bermanfaat buat kita nentuin kapan level entry, exit, dan buat kita tahu kenapa kita beli dan jual itu. Tapi semuanya ini adalah probability game. Jadi masih ada sekian persen resiko di market, masih ada sekian persen resiko analisis itu bisa salah ya, salah arah gitu. Jadi pembatasan resiko masih penting banget. Saya Ellen May, semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke temanmu, tag temanmu, dan join Mtrade VIP supaya kita bisa belajar bareng dan support kamu terus. Salam profit. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi freemium sekarang.